Tadi pagi di Bandung ada kecelakaan kereta. Bukan ada kecelakaan kereta, ini tabrakan antara satu kereta dan kereta lain. Jadi head to head collision antara KA Turangga dengan nomor 65 dan KA komuter lain Bandung Raya nomor perjalanan 350 tujuan pada Larang Cicalengka tengah mengangkut ratusan penumpang saat kecelakaan terjadi. KA Turangga ini adalah rute Surabaya Bandung, ya, Surabaya Bandung. Nah ini sampai hari ini ada 4 orang yang meninggal, yaitu masinis, asisten masinis, dan pramugara di KA Turangga. Sedangkan puluhan korban luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Nah ini problem besar ya. Jadi pertanyaannya, kenapa terjadi lagi kecelakaan kereta? Apakah ini human error atau faktor teknologi? Misalnya persinyalan, ya misalnya katakanlah problem, atau barangkali sistem komunikasi di stasiun. Ini harus diselidiki karena menyangkut nyawa manusia, dan kereta itu membawa penumpang begitu banyak dan akan menimbulkan trauma bahwa apabila duduk di kereta jangan di gerbong pertama atau jangan di gerbong terakhir. Ini problemnya. Jadi kalau saya lihat data kecelakaan ini yang dilansir di media ini, bahwa setidaknya terjadi kecelakaan 55 kecelakaan kereta api pada periode 2019-2022. Nah, ya, penyebabnya didominasi oleh insiden anjlok. Jadi kereta itu anjlok. Kemudian juga data berikutnya dari bisa juga terjadi karena lonjakan itu karena terguling, banjir, longsor dan sebagainya. Nah ini beberapa yang kecelakaan kereta terparah. Kecelakaan kereta api Padang Panjang 1944. Kecelakaan ini terjadi pada 22 Desember 1944 di Singgalang Karyang Padang Panjang. Kecelakaan kereta ini menelan 200 korban jiwa dan 250 korban luka-luka. Kereta api Padang Panjang dilaporkan mengalami kecelakaan karena rem blong hingga terjadi slip pada lokomotif. Jadi ini adalah persoalan teknis lagi. Kemudian juga yang besar adalah tragedi Bintaro 1987. Tragedi Bintaro menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Tragedi ini merupakan tabrakan antara kereta api 220 Pas Merak dan KA lokal 225 tengah melaju dengan kecepatan tinggi pada 19 Oktober 1987. Kondisi kereta pada saat itu sangat penuh penumpang, bahkan sampai banyak penumpang bergantungan memaksa ingin menumpang kereta tersebut. Akibatnya 150 orang tewas dan 300 luka-luka. Yang ketiga adalah kereta api uap Bumel tahun 1968. Kecelakaan kereta api Bumel ini dengan kereta api cepat lokomotif diesel modern terjadi di desa Ratu Jaya dekat stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat pada 20 September 1968. Insiden ini menewaskan 109 orang dan puluhan penumpang yang luka ringan berat. Kemudian yang keempat adalah kecelakaan kereta api Brebes 2001. Kereta api 146 menabrak kereta api 153 hingga baru malam selatan yang sedang menunggu persilangan di sepertiga emplacement stasiun Ketangguhan Barat pada 25 Desember 2001 sekitar pukul 04.33 waktu Indonesia Barat. Tabrakan tersebut tak bisa dihindari karena KA 146 melanggar sinyal. Dia melanggar sinyal masuk stasiun Ketangguhan Barat yang aspek merah atau tanda harus berhenti. Dalam kecelakaan ini 31 orang tewas dan 50 orang luka. Kemudian yang kelima, KRL di Ratu Jaya Depok 1993. Kecelakaan kereta rel listrik atau KRL di Ratu Jaya Depok terjadi karena adanya kesalahan informasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api di pemberangkatan stasiun Depok Lama dan stasiun Jaya. Kesalahan informasi tersebut sontak membuat dua kereta api berlawan arah saling bertabrakan. Akibat kejadian ini 20 orang meninggal dan 1 orang luka-luka. 6. Kereta api Kertajaya dengan kereta api Sembrani tahun 2006. Kereta api Kertajaya dengan kereta Sembrani mengalami tabrakan di West 4 di sebelah timur stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah pada 14 September 2006 pukul 2 pagi.
sebanyak 14 orang tewas, sementara KA Sembrani terguling di sebelah selatan rel dan KA Kertajaya terlempar ke arah utara rel. Yang ketujuh, KRL versus tangki Pertamina 2013. Tabrakan terjadi antara KRL dengan truk tangki Pertamina pembawa BBM premium 24.000 kiloliter yang mogok di tengah rel. Kejadian ini berlangsung pada 9 Desember 2013 di pintu perlintasan nomor 57 km Pondok Betung, Jakarta Selatan. 7 orang meninggal, termasuk masinis dan serta teknisi KRL Serpong. Ini kecelakaan, ya. Dan kemudian ya ada human error, ada juga faktor teknis. Dan harus ada yang bertanggung jawab. Jadi harus penyelidikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kita tunggu kabar selanjutnya. Ini adalah gambar dari kecelakaan kereta, tabrakan kereta antara kereta api Turangga jurusan Bandung Surabaya dengan kereta api komuter lain. Ya. Kecelakaan ini menewaskan 4 orang, yaitu masinis, asisten masinis, pramugara dan 1 orang teknisi. Memprihatinkan. Terjadi tadi pagi dan Menteri Perhubungan telah menjanjikan suatu buah investigasi yang menyeluruh untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi sudah berada di lokasi menyelidiki. Kita berharap tidak lagi terjadi kecelakaan semacam ini yang merenggut nyawa manusia dan selalu berulang. Mudah-mudahan bukan karena keteledoran masinis atau mungkin karena kesalahpahaman sistem sinyal di lapangan. Balik lagi udah pada loncat-loncat kan, terus ada yang lemas juga, terus ada yang berdarah juga, yang keluar dari hidung gitu. Terus kan udah pada duduk lah di pinggir rumah saya. Udah disuruh ke rumah, udah aja istirahatnya di rumah. Ini mau kemana? Mau ke Surabaya katanya. Ya udah masuk dulu. Reaksi dari warga setempat selain Bu Elis, bagaimana Bu melihat insiden ini? Maksudnya gimana? Reaksi dari warga setempat selain Bu Elis yang melihat kejadian ini bagaimana? Apakah warga setempat langsung membantu para penumpang yang ada di dalam kereta untuk keluar dari kereta, dan bagaimana situasinya pada pagi tadi? Ya, makanya warga adalah bantu-bantu yang yang loncat-loncat dari kereta dibantu sama warga-warga. Jadi kan dia disuruh ke rumah, disuruh lagi istirahat dulu gitu. Sebelum ada bantuan dari pihak KAI. Yang Ibu lihat saat insiden terjadi ini bagaimana, apakah ada kru dari kereta ini yang juga membantu evakuasi para penumpang untuk bisa keluar kereta, atau memang hanya dibantu oleh para penumpangnya sendiri dan juga warga sekitar? Waktu pas kejadian belum ada, jadi masih dibantu-bantu sama warga. Saat itu yang terluka, tadi Ibu katakan ada yang berdarah, ada yang terluka, ada yang lemas gitu, penanganannya seperti apa Bu oleh warga sekitar? Ya,